Allah itu berbicara sama Allah, mengingkari Nabi Musa berbicara, mungkin ya. Imam Abu Hanifah di dalam kitab fiqh nasma' wa yaro la kama nasma' wa naro. Allah itu mendengar dan melihat bukan sebagaimana mendengar dan melihatnya manusia. Wa yatakallam la kalamina. Nahnu natakallam bil alat minal makharij wal huruf. Allah itu berkalam tidak sebagaimana kalam kita, enggak sebagaimana ucapan kita. Yang mana ucapan kita itu pakai makharij wal huruf dan huruf. Wallah mutakallim bila alatin wala harfin. Dan Allah itu berkalam tanpa alat dan tanpa huruf. Wah, jangan-jangan Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar ini Asy'ariyah ini, kafir Abu Hanifah ini. Berarti Abu Hanifah kafir ini ya Gus, karena gak meyakini gak meyakini Nabi Musa itu berkalam pakai saut ya. Saya kurang mengerti gimana pemahaman Abu Hanifah. Cuman intinya jika antum tidak mengakui Allah yang berbicara kepada Nabi Musa sesuai dengan ayat wa kalamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Taklima itu ditekankan lagi, taklima. Benar-benar berbicara gitu. Iya, betul. Ya. Benar-benar berbicara. Cuma sifat bicaranya itu gimana? Ya, sifat bicaranya mungkin seperti kesimpulan saya tadi, jika Asy'ariyah itu Ini kok bisa dalil pakai Ya, mungkin. Asy'ariyah Mana itu dalilnya? Mungkin. Al-Quran itu jangan dikatakan kalamullah gitu. Katakan saja Al-Quran itu adalah Ya, oke. telepati Tuhan gitu. Antum itu tadi belum jawab. Jadi kalamullah itu qadim atau hadis, kan belum jawab. Ya. Coba langsung dijawab. Tadi kan udah panjang lebar. Ya, sifat berbicara Allah itu sendiri adalah qadim. Qadim itu sudah ada sejak dahulu. Allah itu bisa berkalam, bisa berfirman. Ini sebenarnya orang bodoh pun mengerti kalam itu apa? Ucapan gitu. Allah bisa berbicara, Allah bisa berucap, Allah bisa berfirman. Kalam Allah itu kan kalam Allah itu kan qadim. Terus Al-Qur'an yang antum baca itu qadim apa hadis? Ya, seperti di saat Musa berbicara dengan Allah itu jelas hadis. Ya. Tapi kalau sifat Allah berbicara, berarti bentar. berarti Allah itu berbicara teleportasi berarti ya. Teleportasi berarti dari qadim menuju hadis gitu ya. Mungkin ada kekeliruan memahami makna di sini. Hadis di sini Allah berbicara. Karena kalau qadim juga berarti Nabi Musa ini qadim udah ada sejak dahulu. Nah, itu sudah jadi Ini kan jawaban buat kebodohan. Masa Nabi Musa sudahlah. Kok antum kok bilang bodoh ke dirinya sendiri sih? Kan tadi antum bilang kebodohan katanya. Sama dengan klaim yang antum tadi, berarti antum bodoh. Ya, saya minta maaf. Mungkin ada beberapa poin yang Anda belum mengerti, mungkin ya Ustadz mengerti. Saya mengerti sih. Cuman di sini intinya Asy'ariyah itu jangan katakan Al-Qur'an itu kalamullah, tapi Al-Qur'an itu bahasa telepati Tuhan gitu. Untuk sekarang itu juga, jangan katakan. berarti Allah itu menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa dengan sendirinya. Itu juga telepati juga, karena dari qadim ke hadis. Nggak apa sih. Saya maklum itu. Aduh ya Allah, gimana nih teman-teman? Makan ludah sendiri nih. Saya maklum, mungkin ada beberapa poin yang antum belum pahami dari maksud saya gitu. Saya pun maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya akhwana Ghazali. Aywa. Indi ghurfa wa antum ma Ustadz Eki wa walili fil bariha. Aywa. Jangan pakai bahasa Arab, Ustadz. Irfandi Ansar, langsung anu saja. Ini udah malam, kasihan teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan Anda tadi kan sempat simak. Yang dimaksud adalah hal kalamullahi qadimun aw hadisan. Ewa. Kalau Anda jawab yang indana, al jawab inda ulama ahli sunnah wal jamaah kalamullahi qadimun azali ghairu makhluqin. Dan berarti maaf pakai bahasa Arab juga. Berarti kalamnya Allah itu memiliki huruf dan suara atau tidak? Inda salafi. Nah, intazir. Aywa. Qaulul ahli sunnah wal jamaah, jadi ada perkataan dari ahli sunnah,
Allah Ta'ala mutakallimun bikalamin qadimin ghairi makhluqin yatakallamu mata syaa' bima syaa' kaifa syaa' wa kalamuhu sifatun min sifati az-zatiyati wal fi'liyah. Ewa. Ini Dan- antum bisa cari di Ewa, Ustaz, satu Irfan Syarul Faidan. Ibadah. Kalamullah bisautin amlah. Pertanyaannya, apakah kalam Allah itu pakai suara atau tidak? qala Imam At-Tahawi wa inna Ewa. Allah Ta'ala qad takallama bihi haqiqatan wa laysa kalamuhu ka kalamil khalqin faman sami'ahu Tidak. fazama annahu kalamul bashari faqad kafar. Ewa, pertanyaannya bukan itu. Iya kan? Ya, kalamullah hakikoh dalam pandang salafi. Pertanyaan saya bukan itu. Kalam Allah itu biharfin wa sautin atau tidak? Oke, jadi pertanyaannya tadi itu kalam biharfin au bisautin amla, sah? Enggak, bukan. Pertanyaannya itu, kalamullah itu dengan huruf dan suara atau tidak? Oke. Jadi kalau indah ahli sunnah seperti yang disampaikan wa kallamallahu Musa Musa takliman, itu ya kalau disebut Allahu yatakallamu biharfin wa sautin lakinnahu sautun wa harfun yaliqani bijalalihi la yushbihani aswata wa hurufan. Berarti Imam Abu Hanifah ini bukan ahlu sunnah wal jamaah berarti ini ya? Ana nggak bilang Abu Hanifah laisa ahli sunnah lah. Ewa, falnara al-Imam Abu Hanifah fi kitabih Fiqhul Akbar annahu yaqul bi anna Allah yasma' wa yara la kama nasma' wa nara. Wa huwa yatakallam bila alat kama yatakallam an-nas bil alat min al-makharij wal huruf. Wallah mutakallim bila alatin wala harfin. Hakadha qalahu al-ulama. Hakadha qalahu salaf wa hakadha qalahu Abu Hanifah. Nah, walakin qala Imam Ahmad bin Hanbal Allahu yatakallamu bi sautin yusma' wa hadha qad nassa alayhi fi ahadith katsirah. Aywa, atina ad-dalil. ولكن لم يذكر في أي حديث كما آتنا الدليل بأن أبا حنيفة يقول أن الله يتكلم بالصوت. آتنا الدليل الآن. ليس أبا حنيفة ليس Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu yang dijadikan sebagai rujukan. Bisautin yusma katanya. Dalilnya mana? Istidlalnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kalamullah itu bisautin yang yusma itu mana? Jadi istidlal, jadi madzhabul arba'ah khususnya Imam Ahmad bin Hanbal yang memang lebih ke Imam Syafi'i condong beberapa riwayat, beberapa pendapatnya yang mana kita ketahui Imam Syafi'i itu memang kredibilitasnya memang menggunakan hadis. Istidlalnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal yang seperti itu di mana? Bisa dilihat di Majmu'ul Fatawa yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah. Bisa disampaikan. Perkataan Ibnu Taimiyah begini. Kita terima aja. Ya. Begini akhi, setelah dia menjelaskan tadi itu maka Ibnu Taimiyah mengatakan wa huwa yatakallamu bi sautin yusma wa kadzalika sautu laisa ka aswat al-khalq kama anna dzatahu laysat kadzawatihim. Lihat dalam Majmu' al-Fatawa. Itu di Majmu' Fatawa Abu Hanifah mengatakannya dalam kitab apa kalau boleh tahu? Qultu laisa Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Afwan. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakannya di mana dalam kitab di kitabnya Ibnu Taimiyah itu? Itu dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah Majmu' al-Fatawa. Coba antum cari. Oh, berarti gak ada ini ya, gak ada gak ada di kitab apa gitu ya? Majmu' al-Fatawa. Ewa, maksudnya Ibnu Taimiyah itu menukilkan dari kitab apa? Pernyataannya Imam Ahmad bin Hanbal itu gak ada ya? Gak gini aja saya sebagai moderator kan. Ya, bisa dicari dalam Al-Ibadah juga. Gimana sih, saya moderator berhak dong minta gitu loh. Astagfirullah, afwan. Ngapunten nggih, kula boten bisa bahasa Jawa seperti panjenengan palingan mentoknya bahasa Jawa sama bahasa Madura.
istidlalnya Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Syekh Ibnu Taimiyah di kitab Bu Laisa Abu Hanifah, bukan Abu Hanifah. Naam. Afwan. Istidlalnya Imam Ahmad bin Hambal yang dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa itu apa? Yang mengatakan memang bahwa menurut panjenengan barusan kalamullah itu merupakan bisautin yang yusma. Udah gitu aja. Kalau sampean bisa menampilkan istidlalnya Imam Ahmad bin Hambal itu, Ustadz Ghazali ini akan taslim dan akan membandingkan referensi beliau dengan ibarat panjenengan. Mungkin Gitu aja, simpelnya gitu. Mungkin bukan gitu, Ra. Saya akan taslim dan pindah ke Wahabi. Mungkin gitu lebih tepatnya. Dar, selamat datang di Wahabi. Gampangnya gitu kan, karena Betul, karena gini bisa Mas dijawab nggak? Irfandi, ngapunten nggih. Karena begini Mas Irfandi, Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya itu sepakat bahwa hakikatan bahwa kalamullah itu ya bila sautin wala harfin. Tapi Oke, bukan berarti pas teleportasi sebagaimana yang disampaikan tadi gitu. Mas Ghazali, mungkin antum bisa lihat di kitabnya, di sini disebut bahwa yang anak ingat juga disebut itu diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah. Itu yang perkataannya Imam Ahmad tersebut, Allahu yatakallamu bisautin wa qad nassu ala dzalika fi ahadits katsiratin. Ibaratnya biar saya cari dulu. Allah Itu antum saja, Allahu yatakallamu bisautin wa qad nassu ala dzalik fi ahadits katsiratin. Wa fi ahadits katsiratin wa Musa sami'a sauta Allah. Ini Nah. antum bisa lihat dalam kitab Syariah. Sudah satu wes selesai. Waqat nasso fi ahadis katsiroh. Ahadis katsiroh tampilkan salah satunya. Istidlalnya itu apa? Pasti disebutkan di situ karena Ustadz Ghazali kan antum mau cari dalam itu lah juri sebut dalam kitabnya Syariah. Oh berarti Coba. panjenengan sendiri belum punya istidlalnya itu, belum tahu istidlalnya ulama yang di situ. Oke, antum mau sebut dalilnya? Lah, saya kan moderator berhak dong minta-minta gitu. Iya, maksud anak antum mau didengarkan dalilnya gitu. Lah iya, bukan Iya, saya, iya, anak- tapi semua hadisnya yang itu ada di diriwayat- sini. Oke, boleh anak baca hadisnya? Monggo. Oke, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus samawat syai'an kasautil silsilati ala Safwan. Gimana? Idza takallama Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus samawat syai'an kasauti as-silsilati ala Safwan. Sudah. Antum cari teks hadisnya di Rawahul Abu Daud. Ya, sudah. Silakan Ustadz Ghazali. Benih. Silakan Ustadz Ghazali dengan adanya hadis barusan yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, sederhananya demikianlah adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud barusan, maka semua makhluk yang ada di langit itu mendengar terhadap wahyu yang difirmankan oleh Allah itu. Nah, hal Tapi, itu Ustaz, afwan host. Ana selesaikan dulu hadisnya supaya lengkap ya. Supaya lengkap ya. silakan. Kemudian di sini فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. Nah, kemudian lanjutan hadis keduanya rawahu Muslim. Inna Allah yunadi yaumal qiyamah aina jubaru al-ard aina al-mutakabbirun wa fihi dalilun ala sautin nida min Allah yaumal qiyamah. Jadi bisa di ini kan Ustaz Ghazali dalil yang disebutkan dari rawahu Abu Daud. Nah, saya cari hadisnya dulu ya. Kalau antum mau cari lebih mudah ya pasti kalau coba dicari di silsilah hadis as-sahih wa dhaifah, walaupun ya ana rasa antum juga tidak sepakat dengan Syekh Al-Albani indakum. Walakin la ba'sa. Gimana Ustaz Dilanjut Ghazali? dulu lah, dikasih kesimpulan dulu Ustaz. Ra, saya mau lihat lihat hadisnya dulu.
Jadi ana baca khulasonya ya, kesimpulan dari perkataan Imam Ahmad itu. Jadi al-khulaso yang bisa disimpulkan bahwasanya al-Imam Ahmad yusabbit sifat as-saut lillahi azza wa jal kama jaa fil ahadis. Lakinnahu sautun yaliku billahi la yushbihu aswat kal makhlukin. Jadi intinya suara itu tetap ditetapkan tapi tidak seperti yang disamakan seperti makhluk. Ya, saya rasa kita semua akan sepakat ya, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ini derajat hadisnya apa sih? Udah gitu, itu khulasohnya udah jelas, udah sama dengan kesimpulannya Imam Abu Hanifah. Tinggal Ya, sampean tapi kan tinggal sampean berkatanya tadbekkan saja Tat Ghazali, sampean tadbekkan itu yang disampaikan oleh Mas Irfan di barusan dengan ibarat-ibarat yang yang disampaikan tadi itu. Saya kira gak ada paradoks di sini. Iya, jadi kita di sini cuma diskusi ya, ngapain ini yang berkomentar yang berlebihan. Ana wa benar. Ghazali kulluna ikhwah. Alaysa kadhalik ya Ustaz Ghazali? Aywa. الفرق بيننا في مسألة العقائد في الأدلة فقط. Berdebatlah kepada non muslim biar dapat hidayah. Ghazali, Ghazi, Amar, kembalilah saudaraku ke manhaj salaf, kemurnian agama. Besok bang kalau gak hujan. Serius amat orang-orang Ini Gimana? Paradoksnya di mana? Al-Fariq bainahuma. di sini ternyata coba ya. Ini siapa? Udah tak kira Albani terkait hadis idza takallama bil wahyi sami'a ahlus sama lis sama solsolah kajari silsilah as-safa. Nah, di sini ada beberapa permasalahannya. Al-bahthu fi hadzal hadis yatanawal mas'alataini ihdahuma fi raf'ihi wa waqfihi wal ukhra fi ma'rifati lafdhi tsabit fihi. Yang pertama terkait hadis, kebenaran hadis itu apakah betul marfu daripada Nabi atau mauquf ala sahabi. Benar. Ternyata di sini pun ulama hilaf ya. Bahkan di sini ada yang cuma mengatakan mauquf sampai sahabi. Warwahu Muhammad bin Nasr min tariqis Sadji an Nabi Malik an Masruq bihi mauqufan. Ya meskipun juga ada gak menafikan bahwasanya ada yang mengatakan marfu. Cuma juga agak menafikan ada yang mengatakan dia itu Mauquf. Rawahu ashabu Abi Muawiyah ghairu man sammaina wa ashabul A'mash mauqufan wal mauquf wal maf'ul. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah terkait makna daripada hadis itu. Hadzal hadis marwiyun an Abdullah bin Mas'ud annahu qala idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama'i lis sama' salsala kajari silsilah anis ala sofa fa yasikuna fala yazaluna kadzalika. Terkait hadis itu. Nah, di sini kemudian kata para ulama benar. Sama. Ihtalafati riwayat fi juz'in minal hadis. Jadi ada beberapa riwayat yang berbeda terkait hadis ini. Di dalam hadis yang berbunyi idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama' lis sama' salsala. Bimakna dengan makna anna saut al masmu' waqta takallumillahi ta'ala bil wahyi huwa sautus sama. Bahwasanya suara yang didengar ketika Allah takallum bil wahyi itu bukan suara Allah, melainkan itu adalah suara langit. Wa rawahu ba'duhum bil lafzi idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama' salsala wa hadhihi riwayah la tuhaddidu masdar as-saut. Wa rawahu ba'duhum bil lafzi idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama' lahu salsala. Nah, jadi dari beberapa perbedaan riwayat ini malah yang lebih mendekati adalah bahwasanya itu bukan suaranya Allah yang dengan wahyunya itu, melainkan itu merupakan suara langit. Jadi ketika Allah menyampaikan wahyu, itu yang bergetar itu adalah suara langit, bukan suara daripada wahyu tersebut. Wa fi hadhihi riwayah isyara ila anna as-saut huwa Allah. Betul, wahyu itu daripada Allah Subhanahu wa taala.
Namun saut yang kemudian bergetar itu merupakan sautus sama, suara daripada suara langit begitu. Yaitu sementara lah kesimpulan saya daripada hadis ini ya. Kita takkan lama. Fan. Anak kira Gimana? antum itu tadi Gimana, anak kira Mas antum Irfan? baca hadis itu, afwan, anak tambahkan itu hadis tadi antum baca itu memang di awal riwayatnya itu idza takallama Allahu bil wahyi itu ada samanya, tapi bedanya adalah sami'a ahlus samawat syai'an ka sauti as-silsilati ala safwani. Itu yang antum baca, anak tahu itu dari riwayat lain. Itu yang antum baca itu sol-sol atau bis-so. Benar-benar lihat lagi. Bis-so kayaknya yang antum baca. Tohi? Ya, pakai sol-solah. Nah, coba antum cari yang setelah bil wahyi sami'a ahlus samawat syai'an ka sauti as-silsilati ala safwan. Ya, ada juga yang itu. Tapi di sini malah riwayat yang banyak itu yang pakai sol-solah ini. Nih. Ya bisa juga. Idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama lis sama sol-solah. Nah, juga dalam riwayat lain idza takallama bil wahyi sami'a ahlus sama sol-solah. Dalam riwayat lain idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama lahu sol-solah. Di sini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, At-Tirmidzi juga. Bahkan Imam At-Tirmidzi mengatakan hada hadisun hasanun sahih. Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya fi kitab Tauhid misalnya, Al-Hakim dalam Mustadrak. Di situ disebut sahihun ala syarti asy-syaikhan. Sebagaimana disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dikasih kesimpulan dulu host, biar saya ini sambil mencari referensi dulu. Apa yang disimpulkan ini? Saya kira Ya tetap sementara terkait nggak ada apa? hadis ini. nggak ada perkembangan lah dari yang tadi saya simpulkan, bahwa ya saya nggak ada paradoks di sini antara yang disampaikan oleh Mas Irfan dengan panjenengan barusan. Itu sama-sama berkesimpulan bahwa memang ketika memang dibahasakan bisautin au biharfin, itu tidak sama seperti saut-sautnya makhluk. Udah gitu aja. Gitu sih kesimpulannya. Cuma tinggal pengkajian lebih mendalam tentang masalah adanya hadis yang disampaikan barusan. Jadi takhrij hadisnya bisa Anda sampaikan tadi bahwa hadis itu disebutkan juga oleh hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, disebut juga disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Imam At-Tirmidzi juga, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan hadis ini juga disepakati oleh Az-Zahabi. Cuma masalahnya terkait tentang masalah idza takallama Allah bil wahyi, kemudian sami'a ahlus samawat, itu di beberapa kitab yang ada sebagaimana yang disampaikan barusan, itu bukan berarti ahlus samawat mendengar langsung terhadap suara Allah, tapi melainkan di kitab yang dibacakan barusan itu menurut para ulama yang didengar oleh para ahlus samawat itu suara sautus sama gitu, suara langit. Seperti itu. Langit bisa berbicara otomatis juga. Saya baru tahu. Enggak, itu suaranya Sayyidina Ali. Kan kata Syiah itu kalau ada petir itu kan suaranya Sayyidina Ali. Itu suaranya Sayyidina Ali. Nah, di sini ada faedah juga. Bisa bersuara. Dengan tidak menerima Allah dapat berkalam, dapat berbicara, dapat bersaut gitu. Intinya kelazimannya itu sangat-sangat riskan sebenarnya. Kelazimannya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisu gitu.
Tapi begini ya, Nauzubillah. Iya. Afwana, Ini ya. Berarti Allah Ini sudah Allah sudah Subhanahu wa gamblang taala ayat Al-Qur'an hadis Allah gitu. Subhanahu wa taala Mungkin- nggak punya Allah Subhanahu wa taala munazzah anil jisim, berarti Allah tuh nukson Ya. gitu. Antum Berarti Allah Asy'ariyah nukson. Allah itu tanzi nggak sempurna tanzi kayak gitu. lari dari kutub kesesatan, tidak ingin menyerupakan dengan makhluk, tapi antum jatuh di kutub kesesatan lainnya. Antum Nah, malah membisukan antum Allah itu sendiri subhanahu wa menyamakan ta'ala. Allah dengan makhluk kayak ketika Naudzubillah min dzalik. mengatakan punya tangan. Gini. Bahkan Ya, dengan begini, sifat tangan Allah ada 2 di kanan semua. Itu lebih ador, lebih bahaya jatuhnya kepada tajsim. Tajsim kufur, ittifaq Naudzubillah ulama. min dzalik. Makanya jangan Antum langsung membisukan mengatakan Allah. Allah cacat Subhanahu karena wa nggak bisa ta'ala. bersuara. Padahal Karena suara itu orang-orang awam sifatnya sendiri makhluk. mengerti Ustaz, kalau kalam Ustaz. Allah ya Jangan ucapan Allah, disamakan Allah dengan ucapan makhluknya. Ar-Rahman. Ya jelas. Gamblang sekali memang. Ghazali mungkin Di mana? kita Coba di apa ya, mana? mungkin kita Di bisa mana baca Allah? itu. Agus, di Penjelasan mana Allah hadisnya. mengatakan? Di mana? Ini saya sebenarnya dari tadi gak keras ya, karena udah kepancing Agus. Di mana Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa isbat tangannya Allah itu ada 2 dan di kanan semua. Ini tentang bab sifat mungkin antum bisa kita bisa diskusi di lain waktu, karena di sana ada tafwid makna, bagaimana tafwid Aduh, kaifi. dah keluar tafsir maknanya. Iya, ini mungkin bisa diawali dengan gimana memahami istiwa itu sendiri. Gimana imam-imam dari Antum itu Asy'ariyah ini. bertopeng di satu sisi gak anu ini kita menetapkan sebagaimana Ya, Allah antum mengucapkan. lari dari Namun di lain kutub sisi kesesatan gak bisa satu, ini kita tafwid. tapi terjatuh di Kemudian kita kutub harus kesesatan ada lainnya. maksud lain. Antum tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi antum kelazimannya membisukan Allah Subhanahu wa taala Di mana saya sendiri. menafikan? Di mana saya menafikan sifat Allah itu bersuara? Saya nggak menafikan Allah itu mutakallim. Alhamdulillah kalau begitu. Cuman di sini sebenarnya butuh keberanian saja sih. Di antara kebimbangan itu butuh keberanian mengambil sikap gitu. Jika masih makanya saya katakan di teman-teman Asy'ariyah juga, saya katakan jangan katakan Al-Qur'an itu kalamullah, tapi Al-Quran itu adalah telepati Tuhan gitu, agar mudah dipahami. Sama, antum juga mengatakan Al-Quran telepati karena pertama dari Allah dibilang kodim, kemudian kepada Nabi Musa dibilang hadis. Kok bisa Tentang kemudian daripada kodim kepada hadis? Sifat kalamullah telepati, qadim dan gitu. hadis, mungkin ada beberapa poin yang antum belum pahami. Ada beberapa poin. Antum itu Iya. suka pakai 2 Saya mungkin- topeng. Gak konsisten pada pendapatnya sendiri. Ya, tapi saya perlu pertimbangan juga itu. Itu membisukan Allah Subhanahu wa taala itu, naudzubillah ya. Ya, sebenarnya di sini. Ya, Malah yang naudzubillah kalamullah itu sudah gamblang. Menyamakan Makanya Allah para dengan ulama itu makhluknya, kalamullah, waliyadzubillah. Maaf ya, orang Mas awam pun Agus, Ustadz Ghazali. Mujassim. maupun ahlul ilmi maupun sudah. orang awam Al-Mujassim, memahami Al-Mujassim sorry, kufur. Wah, Tapi Udah, Ana mau tambahkan ya. Bentar, ini biar ada titik temunya. Saya karena diberi amanah sama Ustadz Ibnu Ghazi untuk jadi moderator. Jadi tadi kan pembahasan kita cuma mentok pada kalamullah itu bisautin au biharfin amla. Udah gitu aja. Kalamullah itu dengan huruf atau dengan suara. Maka dari beberapa hal yang disampaikan, saya mengikutinya, dijawablah oleh Ustadz Ghazali bahwa tidak, dengan beberapa referensi dan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan kalam ulama. Satu. Kemudian Ustadz Ibnu Ghazi tadi, karena yang moderator sebelum saya itu Ustadz Ibnu Ghazi, minta dalil balik menjadi perbandingan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ghazali. Ternyata tidak ada, dan berbagai yang disampaikan oleh Mas Agus pun ketika dimintai dalil itu nggak disampaikan dalilnya. Katanya seperti itu tadi. Sekarang karena moderatornya sudah pindah ke saya, tinggal begini saja Mas Agus, biar ini titik temunya diketahui. Dalil yang disampaikan oleh Ustadz Ghazali yang mengatakan bahwa kalamullah itu laisa bisautin wala biharfin, karena memang kalamullah itu merupakan makna yang qaim bidatillah.
menurut para ulama seperti itu, tinggal oleh sampean dibandingkan dengan referensi yang sampean punya, dengan dalil-dalil yang sampean punya. Gitu aja. Kalau ibarat atau referensi dan dalil sampean itu jelas, nanti kita bahas lanjut sejauh mana kebenaran dalil Ustadz Ghazali dan sejauh mana kebenaran dalil Mas Agus. Yang kalah dalil ya berarti gak bisa untuk dijadikan Hanya sebagai memberi tendensi beberapa suatu faedah sih. jawaban. Begini host. Kalau gini nggak apa ya, nggak ada titik ininya. Sebenarnya Ini saya sedang cari, ya Allah, sedang cari ini titik yang temu tidak dengan ada- membandingkan mau di- dalil-dalilnya. nggak, Ana mau benarin dikit ya, bukan soal kalah atau menangnya, tapi hujah yang dibuktikan seperti itu ya mungkin lebih tepatnya. Karena kalau dibilang bahwa hujah ya pasti ada hujah semua gitu. Cuman di sini apakah bisa membuktikan ya gitu. Nah, lah iya makanya suatu forum diskusi gak ada dalil, gak ada referensi, gak bisa. Dauhnya Imam Ghazali teng kitab Mungkit Minad Dolal anna raddal madhabi qabla fahmihi wattila ikan hihi romyun fil imayah. Kalian yang berdebat menolak suatu pendapat dengan tanpa memahami secara betul dari berbagai kalam-kalam ulama, dalil-dalil yang jelas, itu layaknya orang buta sedang memanah. Kemungkinannya dua, ini dauhnya Imam Ghazali, meleset atau salah sasaran. Tapi tadi Jadi Ana kalau jawab cuma ya. asumsi tok tanpa dalil, gimana caranya? Saya nggak bersebelah ke Ustadz Ghazali karena teman asyairah saya, misal enggak. Kalau emang Ustadz Ghazali salah, saya akan menjadi orang pertama yang menghantam Ustadz Ghazali. Jujuran aja. Tapi kalau tapi Ana nggak ada jawab ya, dalil tapi dari Ana satu jawab pihak, ya. wes. Tapi Ana udah jawab tadi ya pertanyaannya, dan Ana buktikan juga dari argumentasi. Oke, kita akan cari titik temu dalam masalah menurut Mas Agus, orang yang mengklaim dari pihak Asy'ariyah barusan, menurut Mas Agus barusan, ketika mengklaim bahwa kalamullah itu laisa bisautin au biharfin, maka otomatis Allah bisu dong, katanya gitu. Ditanya dalilnya tentang masalah untuk membuktikan bahwa kalamullah biharfin au bisautin, dalil dari kalangan ulama yang dianut oleh Mas Agus pun silahkan tampilkan jika memang ada. Nanti kita bandingkan. Nah, turukul istidlalnya biar ketemu. Ngeten. Oke, jadi Ana tambahkan tadi hadis yang dibaca juga oleh Akh Ghazali. Ana baca dengan mungkin sedikit perkataan ulama ya tambahannya. Karena tadi kan Ana udah baca hadisnya, syarahnya takhrijnya, siapa yang riwayatkan dari hadis mana. Maka saya akan tambahkan sedikit dari hadis itu, bahwa silakan dicari referensinya. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Tauhid, beliau mengatakan fi hadzal hadis isbatus sauti lillahi ta'ala inda takallumi wa hadha huwa qaulul ahli sunnah. Itu perkataannya Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Sementara berkata Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, hadzal haditsu min asahhi al-ahadits fi isbatil kalami al-ilahi al-masmu' wa qad rawahu as-siqat min ghairi wajhin wa huwa yaruddu ala man ankara as-sawta lillahi. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan juga dalam Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah, wa fil hadithi dalalatun ala anna kalamahu yasma'uhu man syaa Allahu min khalqihi wa huwa sawtun haqiqiyyun yulqi ar-ru'ba fi qulubil malaikati wa hadha fi a'zami ma yadullu ala jalali rabbi tabaraka wa ta'ala. Bisa dilihat ya, itu Gini. penjelasannya. Jadi Ibnu Huzaimah mengatakannya dalam kitab apa? kita Tauhid. Ayo kitab Tauhidnya Imam Ibn Huzaimah itu sebagaimana pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu merupakan kitab syirki. Kenapa? Karena Al-Imam Ibn Huzaimah ketika beliau mengarang kitab Tauhid, itu beliau ketika itu merupakan pengikut kelompok Khawarij. Khawarij apa Murji'ah ya? Sebentar saya lihat dulu referensinya.
Masa sih Murjia, masa sih? Ewa, saya tampilkan. Saya Sudah tampilkan. tinggal barusan panjenengan berbicara, Ustadz Ghazali diem gitu. Sekarang waktunya Ustadz Ghazali. Nanti Nih, saya biar tampilkan, benar. enak gitu diskusinya. Kalau ngomong semua gak ketemu titik temunya nanti. Ujung-ujungnya ya kita rungkat gak ada hasilnya. Ewa. Benar, Afwan ya. Saya cari dulu. Kalau masih lama biar saya beri waktu ke Mas Irfan dulu. Ya, kasih waktu ke yang lain dulu lah sambil Nah, saya nyari. monggo Mas Agus atau Mas Irfan mau mau berpendapat silahkan. Masa tadi ya, Ana Sangga Dikia, masa yang perkataannya siapa tadi Ar-Razi siapa ya? Yang tentang Ibnu Iya. Khuzaimah dalam kitab Tauhid ya. Jadi Ana tunggu ya bagaimana perkataannya supaya bisa diinikan. Itu sih sebenarnya. Cuma minta klarifikasi itu yang Ya. mengatakan bahwa minal khawarijin amla gitu ya. Nah, Tentang itu Ibnu sama Khuzaimah. Ustadz Ghazali masih dicari referensinya gitu untuk mentahkikkan pendapatnya gitu, Mas Irfan. Ya kalau Cuman itu seumpama loh, teman-teman karena teman-teman nggak pingin mudah loh. cepat, Karena nggak mudah loh kalau bilang teman-teman kalau pengen bilangnya cepat bisa Ibnu lihat di Khuzaimah. konten TikTok saya. Cuma karena ininya sudah hilang, saya lihat dulu ya, benar. Mas Ahlul Bid'ah Finnar ini minta ternyata. Mas Ahlul Bid'ah mau naik tah? Sini Mas. Nah, ngopi bareng kita Mas, biar gak typing terus, kasihan jarimu. Assalamualaikum warahmatullah. Syekhina wa murabbiruhina Mas Ahlul Bid'ah. Kalian kenapa sih ngomongin Allah melulu? Ya udahlah Bang, biarin Bang, orang para ulama juga Di ngomongin akhirat Allah. kalian yang ditanya sama Allah soal amal, bukan Allah yang ditanya. Jadi tadi perkataannya Al-Ghazali mengatakan bahwa Ibnu Khuzaimah Udah itu gitu aja Mas Ahlul Bid'ah. sekarang Ana bahas ya, Ana mau bantah tentang Ibnu Khuzaimah tadi bahwasanya apa tadi paling ininya Khawarij bahkan Murji'ah ya. Ya, katanya seperti itu, tapi masih dicari referensinya itu. Oke. Ana mau tambah ada nih, ada tentang Ibnu Khuzaimah. Disebutkan bahwa bahwasanya kan kurang lebih tadi pertanyaannya bahwa tentang bahwa Ibnu Khuzaimah adalah orang mungkin Khawarij atau tidak. Bahwa disebutkan bahwasanya Ibnu Khuzaimah laisa minal Khawarij bal huwa min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Itu Wa kata siapa itu? kitabut tauhid wa isbati sifatillahi rabbi azza wa jal. Itu kata siapa itu? Ya tunggu Anda baca ya. Wa huwa min asyaril kutub fil aqidah ala manhajis salaf as-salih. Man huwa Imam Ibnu Khuzaimah? Harus kan kita baca terlebih dahulu ya. Jadi mana tadi perkataannya Al-Zahabi ya. Mada qala al-ulama anhu Al-Zahabi. Ini antum bisa ya perkataan Imam Al-Zahabi. Qala Al-Zahabi kana hafizan mutqanan faqihan ra'san fi sunnah. Ibnu Hajar qala anhu fi tahzib at-tahzib. Ini antum bisa lihat perkataan tentang Ibnu Hajar dalam kitab Tahzib at-Tahzib. Wa imamun hafizun faqihun wa kana shadidan ala ahli al-bid'ah. Itu antum bisa lihat Ibn Hajar siapa itu? Ibnu Hajar dalam kitabnya Ya, Al-Haytami atau Al-Asqalani. wah di akhi Tahzib wa Tahzib man Oh ya ya ya. an Ibnu Khuzaimah wa qala imamun hafizun faqihun wa kana shadidan ala ahli al-bid'ah. Wa amma Ibnu Taimiyah qala katsiran ma yastashhidu bihi wa ya'udduhu min a'immati as-sunnah. Bahkan disebut bahwa Ibnu Khuzaimah laisa minal khawarij bal huwa a'midati ahli sunnah fil hadits wal aqidah wa kitabuhu at-tauhid min a'zamil kutubi fi raddi 'ala al-firaq al-kalamiyyah Tapi wal antum jahmiyah. tahu kan ya yang Imam Fakhruddin Ar-Razi bilang itu Kitabus Syirkin ya? Coba antum tampilkan dulu supaya saya bisa ini kan ya. Ini ana cuma yang ana tahu ya dari perkataan itu Az-Zahabi sama Ibnu Hajar. Wa tahab lil khuruj. Benar-benar ya.
Saya masih ini bukakan kitabnya dulu, tak ketik dulu. Itu perkataannya siapa? Ar-Razi ya? Wah, Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Hmm. Ini kalau gak persiapan memang kayak gini. Bentar, afwan teman-teman. Ini, izin saya kasih ini Lora, malah tentang Lora lah. Oke. Kenapa? Era. Itu bisa nggak antum kata-kata diskusi yuk disingkirkan dulu ke pinggir? Gak bisa. Oh ya wela gak apa-apa, saya usahakan. Ini ya di dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat. Gak tahu saya caranya, Tat. Biarin serah. Dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat karangan Al-Imam Salahuddin Khalil. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang biografinya seorang mujassim. Maaf, bukan Khawarij. Tadi maksud saya adalah Karomiyah. Pada halaman 49. Yang mana, Rek? Jadi antum taslimnya mau pakai Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Az-Zahabi atau pakai Fakhruddin Ar-Razi? Bentar. Saya mau kasih penjelasan ke antum bahwa Ibnu Huzaimah itu sempat terjatuh kepada mujassimah. Halaman mana ada juga? Santai. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, lihat. Di dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat. Bisa ini kelihatan enggak? Antum bisa besarin saya enggak? Kelihatan. Ibnu Karam Al-Mujassim Muhammad bin Karam bin Araf bin Khurayah Syekh Abu Abdillah As-Sajistani. Oke. Di sini beliau mengatakan dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, Abdul Al-Mujassim Syekhul Karamiyah. Dia itu adalah orang yang sesat, mujassim sekaligus Syekhul Karamiyah. Nah, kemudian ila angkol, kita langsung kepada pembahasannya Al-Imam Ibn Khuzaimah. Mana dah penjelasan Ibn Khuzaimah. Afwan Ustaz, bentar. Waqad nasabalahu wallati waqad nasabalahu. Nih, lihat. Wa asna alaihi Ibn Huzaimah wajtama'a bihi ghairu maratin wa Abu Sa'id Al-Hakim qala Syekh Samsuddin wa huma imamanil fariqaini. Jadi Ibn Huzaimah dan Abu Sa'id Al-Hakim kata Syekh Samsuddin di sini wahuma imamul fariqaini. Ya, imam al-fariqaini. Di sini juga bahkan Imam Ibn Huzaimah sering memuji terhadap Ibn Karam Al-Mujassim. Wasna alaihi Ibn Huzaimah wajtama'a bihi ghairu maratin. Jadi Ibn Huzaimah itu sering memuji kepada Ibn Karam Al-Mujassim, bahkan dia itu sering berkumpul. Jadi gak heran kalau Ibn Huzaimah pada awal-awalnya, termasuk ketika awal-awal mengarang kitab Tauhid, dia itu memang sempat terjatuh kepada akidah Karomiyah, yang mana Karomiyah itu akidahnya jelas dia itu mujassimah. Kemudian saya juga mau mengutipkan sebuah pendapat daripada Al-Imam Ibn Hajar juga. Ini ya, di dalam kitab Tauhid, benar. Ya, ini. Kemudian di dalam kitab Ibn Hajar, di dalam kitab Fathul Bari lil Imam Ibn Hajar, saya malas mau nyari kitabnya karena sudah saya buat konten ya, langsung dibaca aja di konten saya.
Santri Ahlus Sunnah Google link. Ini saya itu bukan pakai Google guys. Ini pakai Maktabah Syamilah. Kok Google link sih? Santri ahlu sunnah googling lagi niru ustadz-ustadzmu itu. Wong Firanda kemarin yang debat sama Ustadz Idrus juga googling kok. Oke, gini ya, karena Nih, udah lihat. Benar, Ustadz Irfandi. Lihat, udah ini Ustadz Al-Imam lagi Ibn begini ya. Hajar. Nanti Benar, antum benar, kirim benar. ke Ana, karena Benar, Ana benar. bisa ada kegiatan di Makassar, Benar. udah jam 3, udah mau jam 3 di Makassar. Lah, Bos, Ana semenit beristirahat. aja, Fadal. semenit aja. Fadal. Nih, wawakoah kata Al-Imam Ibn Hajar. Tadi kan antum juga mengutip Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar juga mengatakan dalam kitab Fathul Bari, wawakoah nahwa dzalika. Ini juga ketika beliau membahas tentang khalqul Quran. Nahwa dzalika li imamil a'immah Muhammad bin Khuzaimah. Kata Imam Ibn Hajar bahwasanya Ibn Huzaimah itu juga sempat terjatuh kepada paham karomiyah yang mana mereka mengatakan bi khalqil Quran. Kemudian summa raja'a walahu dzalika ma'a talamidatihi qissah masyhurah. Namun beliau pada akhir hayatnya rujuk gitu. Makanya gak heran kalau kemudian Al-Imam Al-Imam Ibn Hajar memuji Al-Imam Ibn Huzaimah di situ karena beliau memang sudah rujuk daripada akidah aslinya. Namun pada sebelumnya beliau emang mengikuti akidahnya karomiyah. Cuma kemudian tobat. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Oke, jadi nanti besok kita lanjut ya, Ana terima. Mungkin nanti Ana cari lagi karena ini di Makassar udah mau jam 3 nih. Ana belum istirahat, ada kegiatan juga besok. Jadi terima kasih untuk host yang sudah naikkan. Syukran li akhi al-mahbub Ghazali. Ewa. Kadzalika aidan akhina al-mahbub Amar Arafah. Oke, Thayyib, bisa nggak diturunin host atau moderator? Turun sendiri gak apa-apa Ustaz. Oke, aktafi bihadzal qadar. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. La syukra la wajib ya akhi, ya ukhti. Ana uhibbukum fillah. Amin 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 amin. Wala kami seluh. Jadi gini lah, kenapa saya barusan kok agak lama? Karena kan HP saya buat live. Nah, saya itu sudah pernah buat konten, cuma agak di-save sama saya di datanya itu belum saya save. Akhirnya saya sampai ngambil HP lain gitu buat lihat konten TikTok saya kayak gitu. Pagi ikut kajian, siang potong celana, sore panjangkan jenggot, malam bid'ahkan orang. Apa itu? Lagian saya ini teman-teman, belum persiapan tentang pembahasan ini itu loh. Cuma kalau Ibn Huzaimah pernah saya bahas bahwasanya Al-Imam Ibn Hajar pun mengatakan beliau sempat terjatuh kepada akidah mujassimah. Cuma pada akhirnya beliau bertaubat. Gurunya googling. Coba lah ahli bid'ah naik. Gak berilmu dia. Dia palingan nanti naik habis ini langsung bilang, kalian ngapain bahas Allah? Suatu saat yang ditanyain itu kalian, bukan Allah yang kalian tanyain gitu. Bukan ahlul ilm Ustaz. Gimana Mas Agus? Ini kita biar diskusinya enak gitu loh, maksudnya minta dalil gitu. Halo Mas Agus. Tukang audio ngarangnya total. Astagfirullah. Gak boleh ngarang-ngarang, apalagi dengerin audio, haram katanya Khalid bin Ghazali. Walid. Ya, mungkin Ustadz bisa pertimbangkan juga ya. Mungkin dengan tanzi agar Allah tidak serupa dengan makhluknya dengan mengingkari saud bagi Allah atau ucapan atau kalamullah gitu. Tapi pertimbangkan terjatuh di kutub kesesatan lainnya gitu. Dengan akidah atau meyakini Allah itu bisu, tidak layak berbicara gitu. Teman-teman, tarkul jawab alal jahil jawabun. Begini Bang Jadi Mas Agus ya. tanzi disitulah tanzi. Kita Tarkul jawab alal jahil jawabun. kita dengan meyakini bahwa ada kalam Allah, Allah itu mutakallim,
itu berarti kita nggak mengatakan bahwa Allah bisu. Kita cuma meyakini bahwa kalamullah itu bila sautin wala harfin. Dan itu memang merupakan pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Bukannya kita mengatakan bahwa Allah itu bisu. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu bisu, kita gak bakalan mengatakan bahwa Allah bersifat mutakallim. Logikanya gitu. Masa gimana sih? Tapi Ini sebenarnya logikanya sama kayak Ramamar. Agus ini logikanya sama kayak ATI. dengan takut Kan kalau ateis bilang kayak gini. Kalau emang Allah ada, di mana Allah? bahkan Kan antum kayak antum gitu. Sama sendiri lebih logikanya parah kayak gitu. gitu. Logikanya Mengingkari Agus Allah ini kayak berkalam, ateis. Allah berucap. Berarti kalau Allah gak lari tanpa Allah dari gak ada. takzi, tidak ingin menyerupakan makhluk. Benar. Antum Agus. terjatuh kelaziman. Kalau Makanya Allah berarti nggak bisu, tampak, kita tidak kan dapat tanzih. berbicara. Kita kan tanzih daripada menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah kan nggak tampak. Apakah Allah nggak ada? Jawabannya Allah ada, tapi kita tanzih. Nah, ketika dikatakan Allah itu nggak memiliki suara, namun Allah mutakallim. Oh, apakah berarti Allah bisu? Ya enggak, sama kayak logika tadi. Allah itu nggak tampak karena kita tanzih. Saya Apakah berarti ngerti Allah gimana nggak ada? konsep Itu kan dari tidak sifat. logika Cuman banget itu. Makanya saya ada istilah, saya minta maaf. Ini sebelum saya minta maaf, saya ada istilah bahwa Asy'ari itu hakikatnya adalah bencinya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah jelas mengingkari gitu atau menolak. Tapi kalau Asy'ari ini abu-abu gitu. Ini mohon maaf sebelumnya nih, mungkin bisa pertimbangan gitu. Maka saya sering gabung di grup teman-teman Asy'ari, saya katakan Al-Quran itu jangan katakan kalamullah, itu terlalu gamblang, tapi katakan telepati Tuhan gitu. Mungkin mereka Ramamar, mengkafirkan saya, ini- tapi sebenarnya saya lagi ngajak berlogika gitu, gimana logikanya bisa main gitu dengan saya mengatakan telepati Tuhan gitu. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, mungkin sudah jauh malam juga ini host. Oh ya, sudah host. ceramahnya ya. Ceramahnya udah ya. Silakan gimana mau closing statement monggo. Ini antum nggak bisa ngerungkatin Ra sampai pagi Ra. Soalnya kan tidur hostnya. Keluar sendiri saya habis ini Tat. Tina ya.